Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Saya pernah bilang waktu itu bahwa rumah sakit Islam ya atau mungkin tenaga kesehatan Islam itu ya harusnya gitu kan menerapkan protokol-protokol tidurnya Nabi. Nabi itu tidur kapan? Dalam kesehatan ya, misalkan dalam rumah sakit. Ya, jadi Nabi tidur kapan? Pelajari itu. Kenapa tidur waktu itu terbaik? Jadi Nabi kan memberikan contoh. Ya, Nabi melarang tidur misalkan ba'da subuh kalau nggak ada uzur ya. Dilarang ya. Itu yang pertama. Misalkan ba'da subuh dilarang. Terus Nabi tidurnya kapan? Nanti menjelang zuhur atau sudah zuhur. Kenapa tidur waktu itu bermanfaat? Nanti kan nanti hubungannya sama saraf, sistem organ. Ya itu seperti itu. Kemudian nanti kenapa Nabi atau mungkin apa hikmah Nabi itu tidurnya ba'da isya. Secara umum Nabi tidurnya ba'da isya. Nanti tengah malam beliau bangun. Itu semua ada hubungan dengan fisiologis. Maka pernah saya sampaikan bahwa rumah sakit Islam itu kalau kita mau cerita tentang menguatkan sistem imun, metabolisme, sistem organ tubuh, ya harusnya pasien-pasien degeneratif yang berada di rumah sakit itu dibangunin malam, suruh sholat malam gitu loh. Luar biasa, nggak ada di itu. Menurut saya, setahu saya belum diterapkan itu gitu kan. Jadi kalau masuk rumah sakit Islam itu maka protokol Islamnya diterapkan di situ. Nggak boleh tidur di jam-jam tertentu. Misalkan pada subuh jarang tidur. Pada subuh ngapain? Suruh zikir pagi. Misalkan gitu loh. Ya. Kemudian nanti apa tuh namanya? Tengah hari mungkin ba'da zuhur atau qobliyah zuhur itu disunahkan tidur. Kita tidur waktu itu. Karena semua yang Nabi kerjakan itu pasti ada hikmahnya. Bahasa saya itu semua syariat yang Allah perintahkan pada baginda Nabi SAW itu semuanya menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Contoh mungkin kita bicara puasa. Solusi penyakit degeneratif itu Bapak sekalian. Kalau boleh saya katakan solusinya puasa. Buktinya apa? Kalau kita bicara bukti sih ya. Saya ada baca buku judulnya Longevity Solution. Ada 2 dokter Amerika meliti tentang penyakit khususnya diabetes. Yang mereka terapi orang-orang yang sudah pakai insulin sekian tahun gitu ya. Kemudian ternyata diterapi dengan pola pendekatan puasa dan hasilnya subhanallah Bapak sekalian, ya. Insulinnya bisa di stop, atur makan, ya. Atur pola tidurnya, segala macam, atur pola minumnya. Ternyata berhasil tuh. Karena memang tubuh kita ini sudah di set up oleh Allah Bapak sekalian untuk apa? Untuk bisa apa? Dia memperbaiki dirinya sendiri. Kita bisa pernah dengar kata-kata tubuh ada dokter yang terbaik. Emang iya, dia ngobatin dirinya. Masalahnya sekarang tubuhnya nggak bisa ngobatin apa? Generatornya, ya ibarat kata mah inti atomnya sudah bermasalah, gitu loh. Inti atomnya sudah maksudnya apa sih? Nah itu yang menarik, ya. Jadi maksudnya apa? Subhanallah Bapak sekalian ya. Kalau kita bicara tentang tubuh manusia, ya. Ya, tubuh manusia kita tahu bahwa konsep kesehatan dalam Islam ya bukanlah fisik baru jiwa atau ruh ya bukan. Islam memberikan pedoman kepada kita bahwa konsep sehat itu dari dalam dulu baru keluar. Ya, yang kita kenal atau kita pernah baca dalam hadis yang Nabi katakan izal sholat jasada kulluhu wa izal fasada jasada kulluhu. Bahwa ketahui dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau baik, baik semua. Jadi daging itu hati kan, kolb kata Nabi. Ya maka tidak heran kalau generatornya, inti atomnya itu sehat, baik dan sesuai dengan fitrahnya, dia bisa mengalirkan kalau bahasa saya gitu kan. Dia bisa mengalirkan apa ya elektron kan manusia kan konduktor. Saya baca subhanallah kenapa Nabi kita SAW Nabi itu kalau ngobatin ya seseorang itu menggunakan air zam-zam, kemudian beliau meletakkan tangannya mengusapkannya, bahkan beliau meludahkan dengan ludah beliau yang mulia ya. Oke lah itu Nabi. Ternyata para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu melakukan itu juga. Bapak Ibu pernah mendengar kisah Imam Ahmad ketika Imam Ahmad ini diminta seseorang untuk ya meruqyah lah seseorang ya yang kena sihir seperti itu, apa yang beliau kerjakan? Beliau cuma bilang ke yang itu, dia minta datang, dia nggak bisa datang, beliau nggak bisa datang rahimahullah. Akhirnya dia katakan bawa sandalku ini pukulkan ke orang yang kena sihir tadi. Subhanallah sandal doang. Kenapa? Karena generatornya sehat. Inti atomnya sehat. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang katakanlah kesehatan Islam, maka Bapak Ibu sekalian kalau boleh saya sarankan kurikulum yang berhubungannya dengan tazkiyatun nafs, ya pembersihan hati jiwa
ya, emosi, perasaan, termasuk bagaimana mengajarkan adab dan kebaikan dalam kuliah itu harusnya menjadi kurikulum yang wajib. Sehingga nanti kalau itu sudah jalan, sekalian, apa yang terjadi? Para siswa atau mahasiswa tadi diajarkan tentang cara meruqyah. Mata kuliah ruqyah itu harusnya masuk. Terlepas dari ekskul atau apa segala macam. Kalau kita bicara Islam, kenapa? Karena memang Islam memberikan pedoman tentang itu. Bicara tentang pengobatan fisik. Pengobatan fisik, gimana mau fisiknya sembuh kalau dia punya kolbunya bermasalah? Maka seorang perawat, seorang dokter, tenaga kesehatan, ya, itu sebenarnya bukan hanya cuman sekedar merawat fisik, mereka juga harus mampu menjadi penyambung dari kalamullah. Mereka juga harus mampu menjadi penerus dari sunnah Nabi kepada pasien mereka. Apa Nabi katakan ketika orang sakit? Abu Salamah sakit. Dan itu Bapak Ibu sekalian ketika itu sakit sudah cukup parah, lalu Rasulullah SAW menjenguk Abu Salamah radhiyallahu anhu, lalu Nabi katakan apa? La ba'sa tahur insyaallah, la ba'sa tahur insyaallah. Ya, enggak apa-apa, tenang aja, insyaallah ini akan membersihkanmu. Insyaallah kata Nabi gitu kan. Baru Nabi keluar dari pintu rumahnya Abu Salamah meninggal. Subhanallah. Ya. Tapi kan kata-kata itu kan memberikan semangat sehingga orang tua apa? Ketemu Allah ya dalam keadaan yang tenang hatinya yang kita sering baca dalam surat Al-Fajr itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tugas seorang tenaga kesehatan itu kalau bagi saya ya membayangkan itu adalah kalau mungkin perawat atau apapun lah bentuknya ya, kita yang tidak hanya jadi perawat adalah kalau orang itu sakit ya, kita ajak dia untuk bermuhasabah, bertaubat ya. Kalau orang itu sembuh nanti ya harapannya dia bisa lebih taat dan itu kan proses yang dikerjakan selama proses sakit itu gitu. Kalau kita bicara Islam ya dalam syariat Islam Ibu sekalian. Nah, tinggal nanti apa yang diperlukan toolsnya. Nah, itulah.